Di SMA N 72 Jakarta, Kelapa Gading, pasca ledakan yang melukai 55 orang siswa sekolah tersebut pada Jumat siang. Saat ini lokasi ledakan masih disterilkan. Usai proses evakuasi para korban, para dewan guru dan sejumlah siswa ikut dimintai keterangan oleh penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara hingga Jumat malam. Mereka baru keluar dari kompleks sekolah sekitar pukul 20 malam tadi, pemirsa. Tim investigasi seperti Puslap 4 dan juga pasukan penjinak bom juga sudah meninggalkan lokasi, namun pasukan Brimob masih ditempatkan di lokasi untuk melakukan penjagaan. Warga dilarang untuk memasuki kawasan pekarangan sekolah, terutama lokasi ledakan yang berada di masjid dalam kompleks sekolah. Namun pemirsa, sejumlah warga tetap berkumpul di luar sekolah untuk melihat-lihat proses penyelidikan yang dilakukan oleh petugas. Bapak hijau. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini telah bergabung bersama dengan kami dua tim jurnalis Berita Satu. Sudah ada Maria Gabriel dan juga Farisa Elvandini di sana, yakni di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, serta Ricky Harahap dan juga Hidayat Syarif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat malam rekan-rekan. Saya ke Maria terlebih dahulu. Gibi, hingga malam hari ini bagaimana untuk situasi di lokasi ledakan SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta? Seperti apa, Gibi? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa Berita Satu. Sampai dengan saat ini dapat terlihat bahwa memang penjagaan dari aparat masih dilakukan di area SMA 72 Jakarta. Sekitar 9 jam pasca ledakan terjadi atau sekitar pukul 9 malam tadi, memang informasi yang kami dapatkan untuk proses olah TKP ini sudah selesai dilakukan. Berdasarkan pantauan kami, ini memang sejak pukul 9 begitu, baik dari tim Puslap 4, kemudian tim Gegana dan juga kendaraan rantis Gegana yang memang bersiaga di dekat sekolah, begitu ini memang sudah meninggalkan lokasi. Untuk situasi terkini, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto telah memastikan bahwa suasana saat ini sudah aman dan juga terkendali, sehingga memang tidak perlu lagi dirasakan khawatir ataupun resah begitu. Kemudian untuk terduga pelaku saat ini memang sudah diamankan dan tengah didalami pendalaman. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Jadi kemungkinan secara paripurna, kemudian besok Bapak Kapolda yang akan menyampaikan. Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, karena memang untuk jalanan sendiri yang tadinya ditutup oleh kendaraan rantis saat ini juga sudah dibuka, sehingga memang tampak kendaraan dari warga sekitar ini sudah dapat berlalu lalang di area depan sekolah begitu. Anissa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa rencananya besok akan digelar rilis perkara setelah memang olah TKP ini selesai dilakukan. Besok rencananya baik dari tim forensik Mabes Polri, kemudian Densus 88, kemudian dari tim Jebom Gegana juga akan memberikan penjelasan, termasuk juga dari Bidokes Polri yang akan menjelaskan kondisi daripada para pasien sendiri. Anissa. Oke, baik. Gaby, lantas untuk pasca dari insiden ini, apakah juga ada informasi dari pihak sekolah tentang kegiatan belajar mengajar? Apakah ada kemungkinan para siswa ini akan diliburkan terlebih dahulu, Gaby? Ya, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, terkait dengan hal itu memang kami saat ini masih menantikan keterangan resmi dari pihak sekolah. Namun berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, untuk besok sendiri memang untuk hari Sabtu ini kondisinya memang sekolah dalam posisi libur, begitu juga dengan hari Minggu. Diharapkan memang proses olah TKP ini kan sudah selesai dilakukan dan efek daripada ledakan itu sendiri tidak mengakibatkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana sekolah begitu, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung. Apakah nantinya pada hari Senin atau pekan depan ini kegiatan belajar mengajar sudah dapat kembali efektif? Ini kami masih menunggu keterangan dari pihak sekolah. Anissa. Sementara kalau untuk terkait dengan trauma healing bagi siswa-siswa di sana dari sekolah, apakah diadakan juga, Gaby?
Ya, Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, memang untuk trauma healing ini saat ini memang menjadi salah satu fokus utama, di mana untuk posko trauma healing sendiri ini dipusatkan di 2 rumah sakit, begitu di RS Yarsi dan juga RS Islam Cempaka Putih oleh pihak Polda Metro Jaya. Memang keberadaan dari posko ini adalah yang pertama memang untuk memudahkan masyarakat dalam mencari informasi mengenai anggota keluarganya yang menjadi korban, kemudian juga memang untuk trauma healing begitu, atau diberikan pendampingan secara psikologis kepada para korban, baik dari siswa ataupun juga kepada guru gitu. Dan memang dapat kami informasikan bahwa untuk saat ini dapat informasi yang kami himpun memang sebanyak 21 korban ini sudah pulang dalam kondisi baik, sehingga dari 54 korban yang ada ini tersisa 33 yang dirawat di rumah sakit. Sehingga memang Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, untuk keberadaan posko trauma healing yang ada di 2 rumah sakit itu diharapkan memang dapat dimanfaatkan oleh para korban, baik siswa ataupun keluarganya, untuk mengatasi trauma akibat kejadian ini. Demikian Anissa. Kalau begitu saya langsung saja bergeser ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Di sana sudah ada rekan Riki Harahap yang siap dengan laporannya. Riki, pada malam hari ini hingga saat ini berapa jumlah korban yang masih dirawat baik di RS Cempaka Putih maupun di Rumah Sakit Yarsi? Riki, tampaknya juga ada yang dilimpahkan begitu ya ke Rumah Sakit Yarsi. Riki, silakan. Hingga malam hari ini masih ada 33 korban yang dirawat di rumah sakit. Ica dan pemirsa, 27 korban ini dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, sementara 6 korban dirawat di Rumah Sakit Yasri. Sementara itu ada 21 korban yang sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Mayoritas dari korban ini memang yang saat ini masih terus dirawat di rumah sakit mengalami luka gores, kemudian ada juga yang mengalami luka bakar, tetapi secara keseluruhan mayoritas mereka ini mengalami gangguan pendengaran karena memang dahsyatnya ledakan yang terjadi pada siang hari tadi. Sementara itu tadi pukul 6 sore ada 1 korban yang sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Secara fisik memang tidak ada luka yang serius di tubuh korban tersebut, tetapi korban tersebut mengalami sedikit gangguan pendengaran. Tetapi tadi atas hasil pemeriksaan oleh dokter dinyatakan bahwasanya korban tersebut diperbolehkan untuk pulang dengan rawat jalan dan terus nantinya berkoordinasi dengan pihak kedokteran. Selain itu Ica dan pemirsa, hal ini juga lah menjadi sedikit kesulitan bagi pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, karena saksi yang juga sekaligus menjadi korban ini mengalami sedikit gangguan pendengaran begitu, kemudian juga masih membutuhkan waktu untuk beristirahat agar kondisi tubuh mereka lebih pulih. Jadi sedikit menghambat begitu setidaknya. Tapi dari pihak kepolisian mengatakan bahwasanya yang mengutamakan, yang prioritas utama adalah keselamatan dari korban, sembari nanti secara paralel terus melakukan pemeriksaan ataupun mendalami dalam penyebab dari kasus ini. Selain itu Ica dan pemirsa, tadi sore juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sempat meninjau dan mengunjungi korban yang berada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Pramono memastikan bahwasanya untuk seluruh biaya pengobatan korban yang ada di rumah sakit ini maupun di Rumah Sakit Yasri seperlunya nanti sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak kepolisian. Sementara maksud kami ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu Ica dan pemirsa, kalau kita mengutip tadi pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo di Istana Negara, bahwasanya yang mengatakan untuk terduga pelaku saat ini memang sudah berhasil diamankan. Listio Sigit mengatakan bahwasanya pelaku ini adalah satu dari 2 korban yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk motifnya terus tentu nanti akan disampaikan ke publik ketika proses identifikasi, kemudian penelusuran, kemudian pendalaman TKP ini selesai dilakukan, barulah nanti hasilnya akan disampaikan kepada publik. Apa motifnya, siapa saja pelakunya, kemudian bagaimana kronologinya secara lengkap nanti akan disampaikan. Informasi yang kami terima dari Polda Metro Jaya memang diagendakan besok setelah olah TKP selesai, baru akan disampaikan rilis kepada publik terkait dengan peristiwa yang menimpa SMA 72 pada siang hari tadi, Ica. Oke, baik. Riki, terkhusus untuk terduga pelaku seperti Anda sampaikan tadi begitu ya dalam penanganan operasi, namun tampaknya pada sore tadi ini dirujuk ke Rumah Sakit Yarsi. Apa kemudian alasan yang mendasar untuk kemudian dari pasien ataupun korban, yakni juga terduga pelaku, kemudian dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Yarsi, Riki?
Dari informasi yang kami terima, memang terduga pelaku, masih terduga, ini saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Yasri. Dipindahkan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, melihat kondisi yang tidak begitu memungkinkan ditangani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, sehingga butuh rujukan agar proses penanganan medis lanjutan ini bisa berlangsung optimal. Dari sedikit informasi yang kami terima tadi, memang ada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan, salah satunya adalah CT scan terhadap korban agar proses tindakan operasi ini bisa berlanjut. Dan sesaat ini informasi yang kami terima, terduga pelaku saat ini masih menjalani operasi di Rumah Sakit Yasri. Nanti kita tunggu bagaimana kemudian hasilnya, tetapi ini masih terduga. Nanti informasi lanjutnya, informasi yang secara resmi nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya ketika hasil keseluruhan selesai, olah TKP selesai, kemudian nanti menggali keterangan dari korban dan juga sekaligus saksi selesai, akan dikumpulkan dan juga akan bisa disampaikan kepada publik terkait dengan insiden yang terjadi pada siang hari tadi, Ica dan pemirsa. Setidaknya bisa dipastikan bahwasannya Kapolri meyakinkan bahwasannya motifnya nanti akan disampaikan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hanya korban luka berat dan juga luka ringan. Beberapa korban sudah dipulangkan, hanya ada sekitar 2 korban kalau kita mengutip keterangan Kapolri yang hingga malam hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Yasri, salah satunya, di mana 1 dari 2 korban tersebut adalah terduga pelaku. Tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga sempat meninjau ke dalam rumah sakit yang ia mengatakan sedikit kepada awak media bahwasannya terduga pelaku ini kemungkinan besar masih berusia 17 tahun. Tetapi ini sifatnya masih terduga karena proses penyelidikan masih akan terus dilakukan oleh pihak kepolisian seiring dengan pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi dan juga keterangan dari saksi dan juga korban. Karena kalau dari barang bukti yang dikumpulkan di TKP ini sejumlah barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian, salah satunya adalah diduga senjata api begitu ya. Tetapi sudah dikonfirmasi oleh Kapolri bahwasannya senjata tersebut tidak senjata sungguhan tetapi merupakan senjata mainan. Jadi prosesnya masih terus berlangsung dan informasi yang kami terima setelah olah TKP selesai barulah nanti akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan insiden yang terjadi pada siang hari tadi, Ica. Baik, terima kasih kalau begitu atas informasi Anda Riki Harap dan juga sebelumnya ada Maria Gabriel dan juga Faris Alfadin yang melaporkan dari SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta. Selamat kembali bertugas.